pembeliannya itu di Pangkalan. Hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami. Kalau itu ada salah, tapi kalau ada kelebihan, itu adalah kebenaran pemerintah. Gitu ya? Pak, Oke. kata Pak Prabowo nggak pernah mengatakan bahwa Pertanyaannya udah berkali-kali. Pak, perbantuan untuk IT yang di Subpangkalan itu nanti apa Pak perbantuannya Pak? Perbantuan IT-nya apa Pak? Sebelumnya Pak Balil Prabowo mengenai program ini. Pak Balil, untuk perbantuan IT-nya di Subpangkalan itu nanti apa Pak? Nanti lagi. Nanti Pak Balil. Berarti nggak laporan ya Pak Balil? Pak Balil untuk bantuan. Ya pemirsa, itulah pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Saya ingin ke Bang Ramson dulu. Bang Ramson, tadi Pak Bahlil sudah mengatakan kalau memang salah, ya saya yang salah, saya minta maaf begitu. Bagaimana kita memastikan bahwa kalau itu memang salah, saya tidak tahu juga siapa yang mengatakan salah nih nantinya, mungkin Komisi Abang. Kalau memang itu salah, tidak lagi terulang kesalahan itu. Bagaimana rencananya Bang? Jadi sebenarnya gini, sistem pendistribusian itu sudah bagus juga. Seperti tadi yang disampaikan Pak Iksanurdi, itu agak kurang tepat. Jadi kalau agen itu misalnya dapat jatah, itu sudah langsung ada pangkalan-pangkalan yang ada jatahnya. Ya. Jadi udah langsung terdistribusi ke pangkalan. Ini kan kita cek langsung ke lapangan. Jadi pangkalan ini misalnya jatahnya kalau dia dapat 1.000 tabung per bulan atau 2.000 tabung per bulan. Ini 80% dia langsung jual ke konsumen, ke rumah tangga atau ke rakyat. Tapi 20% bisa ke pengecer. Jadi sebenarnya udah terdata itu semua. Kalau ada permainan soal isi gas itu waktu itu di SPBE, tetapi sudah dijelaskan oleh dari Kementerian SDM bahwa isinya gas itu mah nggak selalu habis, nggak selalu habis. Karena sifat gas dan cairnya itu kalau tidak salah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini kemarin kalau misalnya Pak Menteri mau membuat artinya sistem yang baru, jangan langsung di-cut dulu pengecer. Kalau langsung di-cut pengecer, seperti tadi saya sampaikan, misalnya ada di satu kelurahan, mungkin 5.000 aja, yang 1.000 aja yang belinya dari pengecer. Ini nggak dapat barang, nggak dapat LPG, dia akan ribut di kelurahan lain, di desa lain seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat sub pangkalan, tetap dulu jalan pengecernya tetap jalan. Nah, itu sekarang oleh Bapak Presiden sangat bagus arahannya. Baru dibuat sub pangkalan. Karena kalau pangkalan itu syaratnya sangat berat. Harus punya gudang, harus macam-macam, BMB, saldo rekeningnya kalau tidak salah 3 miliar itu. Nggak sampai 3 miliar. Ya? Iya, kalau agen itu. Oh, saya salah. Jadi sampai yang lain aja. Jadi kalau pangkalan itu cukup memerlukan modal. Kalau pengecer kan warung nggak ada modalnya. Tapi dengan sistem ini kalau dikasih nanti di training, saya udah Bapak Presiden udah menginstruksikan di training agar yang pengecer yang menjadi subpangkalan, setiap penjualan itu nicknya terdaftar langsung online ke Pertamina, jadi bisa terkontrol. Pangkalan juga itu online langsung. Biarpun misalnya di pangkalan itu di desa seperti di daerah pemilihan saya, mereka jago-jago juga ini digital IT. Sudah lebih tahu lah. Waduh, lebih hebat juga. Sebenarnya rakyat kita cerdas-cerdas, pintar. Kalau ada pemain-pemain itu mungkin seperti pengecer, karena mungkin jualnya dikit dia pengen untung besar, ya ada aja seperti itu. Justru sistem pengawasannya harus dibuat sebaik mungkin, tetapi jangan langsung di-cut 370.000 pengecer. Itu sebenarnya persoalannya di situ. Jadi kalau menurut Bang Ramson, benar tidak yang di Tenggarai ada mafia yang mengambil untung besar dari sebenarnya kalau pengecer itu mafia juga enggak. Iya, jadi kalau mafia itu kan suatu jaringan yang besar. Kalau ini pengecer mungkin kalau dijualnya nggak terlalu besar, dia ambil margin besar. Nah, jadi beberapa kasus seperti itu diangkat
menjadi opini publik. Jadi seakan-akan bagaimana gitu. Samplingnya kayaknya kurang begitu ya. Kalau kita bicara statistik, samplingnya yang Ya, kurang meluas iya, begitu iya, untuk mengambil betul, kesimpulan. iya. Pak Herman, katanya surat keputusan Menteri ESDM-nya belum diubah. Ya, sampai saat ini memang tidak ada perubahan karena memang ada tujuan yang baik ya. Yang penting bahwa saat ini ada mitigasi bahwa seluruh pengecer diaktifkan kembali sambil bertransformasi menjadi subpangkalan. Oke. Dan bahkan kalau mau sedikit flashback ya, di periode yang lalu saya juga masih di Komisi 6 dengan Pertamina dulu supaya sebaran agen dan pangkalan ini lebih lebar di masyarakat, maka DO-nya dibatasi waktu itu. Oh. Kami minta untuk pembatasan DO. Oke. Sekarang kalau nggak salah 6 DO ya paling banyak. Oke. Untuk agen. Untuk agen, Bukan pangkalan ya? untuk agen. Ya, tapi ini kan juga berpengaruh nanti Ya. terhadap Ya. mata rantai distribusi. Nah, kalau semakin banyak kan ini sebarannya semakin merata. Oke. Karena jangan sampai tadi bahwa dengan memotong mata rantai distribusi, maka ada kos yang harus dikeluarkan lagi oleh Ya. penerima Pak Herman, sasaran kembali tadi, ke gitu. surat tadi Pak, kalau suratnya tidak berubah, tapi tadi kan diputuskannya berubah, itu bagaimana Ya, statusnya? ada form yang sekarang mulai Isi. diberlakukan Oleh pengecer. kepada para pengecer. Oke. Dan bahkan sekarang diberlakukan sistem pengawasan yang melibatkan juga para agen dan pemilik pangkalan supaya juga ikut mengawasi. Oke. Dan tadi saya berkomunikasi juga dengan Direktur Utama Patraniaga. Saya katakan bahwa memang selain aplikasi yang merchant of pangkalan Iya. Pertamina itu, MAP itu, sekaligus juga semestinya ada aplikasi sistem pengawasan melekat di rakyat. Oke. Jadi masyarakat kapan saja Bisa bisa ya? memberitahukan, melaporkan kepada Pertamina kapan saja, di mana saja, dan real time gitu untuk bisa menindak. Baik. Dan bahkan ya tindakannya saya katakan ya untuk memberikan efek jerak terhadap para penyalahguna penyaluran gas bersubsidi, Iya. semestinya ya harus lebih tegas gitu. Kalau agen ya cabut aja. Cabut izin. Cabut izin, pangkalan ya tutup saja gitu. Ada indikasi Masih banyak ke arah yang situ lain. nggak? Ya Akan semestinya dilakukan? harus dilakukan seperti itu. Setelah ini Nah ya? kalau ini tegas, ya pasti yang 40.000 itu kan Oke. akan bisa melaksanakan Ya. penugasannya dengan baik. Bang Nursi, memastikan supaya, ya saya boleh bilang kejutan, tapi kalau saya hanya bilang kejutan, agak kurang berempati kepada korban yang jatuh karena antrean LPG ini. Tapi bagaimana supaya tidak ada lagi gejolak seperti inilah? Oke, yang pertama, mestinya tidak keluar surat. Mestinya keluar peraturan presiden. Peraturan presiden? Karena di tahun 2007 dan di tahun 2001, itu keluar tentang penetapan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG. Oke. Jadi tidak layak keluar surat. Jadi kalau semua keluar surat, mestinya presiden negurnya lebih dari itu. Jadi ada dua kesalahan ketika Anda tetap bertahan. Ini persoalan subsidi salah sasaran. Saya nagih janji pasal 11 anggaran dasar Gerindra. Oke. Nagih janji saya. Gerindra menyatakan mau menegakkan. Tegakkan. Ini kesempatan. Yang korban adalah keberanian tanggung jawab tadi Golkar. Golkar berani tanggung jawab atas kesalahannya. Ini kan pemerintah nih, kita tidak bicara partai, Bang. Betul, tapi ini partai kok. Pemerintah, Bang. Partai. Oke. Beda baju aja, orang tidak copot kok bajunya. Mas Uki, boleh Sebentar. ditanya? Ada lagi yang Oke. kita terusin. Singkat saja, Bang. Singkat, karena saya ingin mengatakan begini. Ketika dikeluarkan hanya surat, ada problematik good corporate governance. Oke. Ada problematik tata kelola pemerintahan di Iya, sini. iya. Tidak layak suatu penetapan presiden tidak diubah, cukup dikeluarkan surat Direktur Jenderal Migas. Oke. Ini masalah besar dalam pengelolaan Suratnya dari negara. Dirjen Migas ini? Iya, nggak Oke. beres di situ. Baik. Tapi suratnya Mas- Oktober itu 2024. Oktober 2024. Iya. Mas Uki, saya akan berikan kesempatan, tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi. Segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.